Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you doing today? I hope all of you is doing good. Okay, so today we're going to move to new chapter. That is chapter 3 in pages 36. The title of this chapter is I Like Indonesia. Baik, jadi Mem akan jelaskan penjelasan secara umum terkait materi yang ada di chapter 3. Jadi silahkan disimak baik-baik penjelasannya. Baik, di chapter 3 ini sendiri kita akan mempelajari tentang descriptive text atau bahasa Indonesianya adalah teks deskriptif. Nah, apa itu descriptive text? Let's see. What is descriptive text? Apa itu descriptive text? Nah, descriptive text is a kind of text that describes thing, person, place, or animals in particular or details. Jadi, descriptive text adalah teks yang menggambarkan suatu benda, orang, tempat, atau binatang secara terperinci. Jadi, itu adalah descriptive text. Kemudian, the purpose of descriptive text. Jadi, apa tujuan dari descriptive text? Nah, the purpose of descriptive text is to describe someone or something specifically to the readers in particular or details. Jadi tujuan dari descriptive text yaitu untuk menggambarkan seseorang atau sesuatu secara spesifik kepada pembaca dalam ruang lingkup yang terperinci. Jadi itu adalah tujuan dari descriptive text. Kemudian, social function of descriptive text. Fungsi sosial dari descriptive text atau teks deskriptif. Yang pertama, to make someone or something stand out. Jadi untuk membuat seseorang atau sesuatu itu menonjol. Lalu, to show pride of something, untuk menunjukkan kebanggaan terhadap sesuatu. Lalu to promote, untuk mempromosikan. Kemudian to criticize, untuk mengkritik. Jadi ini adalah ada 4 social function atau fungsi sosial dari descriptive text. Baik. Kemudian generic structure. Ini yang perlu juga kita perhatikan ya. Sangat perlu. Bagaimana cara menyusun structure atau penyusunan dari cara membuat descriptive text. Nah, yang pertama dalam teks deskriptif ada namanya identification. Nah, apa itu identification? Identification, it is a part of paragraph which introduce or identifies the character. Jadi, identifikasi itu berada di awal paragraf. Nah, identifikasi sendiri berisi tentang hal atau seseorang yang akan dideskripsikan. Berisi tentang identifikasi hal atau seseorang yang akan dideskripsikan. Kemudian, jadi generic structure atau struktur dari penyusunan descriptive text ada 2 ya. Yang pertama identification, lalu yang kedua description. Nah, description, it is a part of paragraph which describes the character. Nah, description ini yaitu berisi tentang penjelasan atau penggambaran tentang hal atau seseorang dengan menyebutkan sifatnya. Nah, kalau di description ini kita sudah membahas apa yang ingin kita gambarkan itu secara detail, secara spesifik. Jadi seperti itu. Jadi ada 2 ya generic structure-nya. Yang pertama identification, kemudian yang kedua description.
Jadi identification ini terdapat di awal kalimat, kemudian description ini setelah identification. Baik, kemudian yang kelima, language features atau unsur kebahasaan. Nah, kalau kita ingin membuat descriptive text atau teks deskriptif, maka pola kalimat yang kita gunakan atau tenses yang kita gunakan adalah simple present tense. Nah, simple present tense sendiri sudah kita pelajari di chapter 2 kemarin. Nah, lalu use adjectives. Jadi, kalau teks deskriptif itu banyak juga menggunakan kata sifat. Kata sifat sendiri sudah kita pelajari juga di chapter 1. Kemudian tambahannya, use linking verbs, menggunakan linking verbs such as is, are, look, looks, have, and has. Jadi menggunakan linking verb, contohnya seperti is, are, look, looks, and have, and has. Baik, lalu berarti yang tadi sudah penjelasan terakhirnya ya. Kemudian kita masuk ke contohnya. Membaca ya. I love my batik backpack. I bought this bag in Yogyakarta. It is handmade. It is made of batik cloth. It has 2 pockets. The small pocket is on the front. It is for coins and pencil case. The big pocket is storing books. The design looks elegant. The color is white and the motif is brown. The zippers are black. The straps are black too. My backpack is quite strong. I can put 10 textbooks in it. It is durable too. Nah, jadi seperti yang Mem katakan tadi, jadi kalau membuat tes deskriptif ada strukturnya. Nah, strukturnya yang pertama identification. Nah, di sini identificationnya kalimatnya I love my batik backpack. Jadi yang dibahas adalah ransel ya, ransel batik. Dia katakan di sini, saya sangat suka dengan ransel batikku. Kemudian I bought this bag in Yogyakarta. Saya membelinya di Yogyakarta. Lalu kita masuk ke description-nya. Nah, di description ini semua penjelasannya lebih detail. Nah, di sini dia katakan it is a handmade. Nah, it is a handmade ini jadi tas ini buatan tangan. Kemudian it is made of batik cloth. Jadi tas ini terbuat dari kain batik. Lalu mempunyai 2 kantong. Nah, the small pocket, kantong kecilnya berada di depan. Lalu kantong kecilnya untuk koin dan tempat pensil. The big pocket is storing books. Jadi kantong besarnya untuk menyimpan buku-buku. The design looks elegant. Jadi desainnya terlihat desainnya itu sangat elegan. Terlihat elegan itu mewah ya. Kemudian the color is white. Warnanya putih dan motifnya warna coklat. The zippers are black. Jadi resnya warna hitam dan tali tasnya juga warna hitam. My backpack is quite strong. Jadi tasku ini sangat kuat. I can put 10 textbooks. Saya bisa menyimpan 10 buku di dalamnya. It is durable too. Jadi tas ini juga sangat tahan lama. Jadi semua ini lebih detail penjelasannya masuk ke description-nya. Seperti itu ya. Nah, di sini description-nya ini seperti tadi menggunakan linking verbs ya. The design looks elegant. Jadi di sini menggunakan kata looks. Kemudian menggunakan juga kata sifat.
Di sini the color is white. Dan the motif is brown. My backpack is quite strong. Strong ini semua kata sifat ya. Baik, jadi seperti itu penjelasannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan dilanjutkan di grup. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.